Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa rabbus samawati al-'ula al-hayyul ladzi la yamutu wa la yafna. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamalil ajyal imanan wa yaqina, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin was salihin. Inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fatham mubina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa مضى واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال المقدحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Ta'lim Kuliah Subuh Masjid Baitul Izzah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus nantiasa memberikan pada kita nikmat istiqamah, nikmat hidayah dan nikmat bahagia dalam melaksanakan syariat dan perintah agama.
Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan pada kita umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan ajarannya dan senantiasa mengharapkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali ta'lim kita dalam pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikrin Nari wal Jannah, yang saat ini kita sudah sampai pada al-bab at-tasi' asyara fi anna al-arwah ba'da al-khuruj ya'ti ila qabrihi wa manzilihi. Sebelumnya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan mendapatkan keberkahan daripada manfaat dari muallif hadzal kitab. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi' asyara utawi iki bab kang kaping 19 fi annar ruha ing dalam nerangaken setune utawi ruh ba'dal khuruji sawise metu iku yakti nekani apa ruh ila qabrihi tumeka maring kuburane ruh wa manzilihi lan nggon panggonane ruh. Qalan dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja tatkala metu apa ar-ruhu min badanin saking min badan ibni Adam saking badan ibni Adam wa madalan wis kliwat apa salah satu ayamin telu pilo-pilo dina yaqulu maka ngucap apa ar-ruhu ya rabbi duh pangeran kaula idzan mugi-mugi maringi idin sapa panjenengan li dumateng kaula hatta amsya sehingga melaku sopo isun wa anzura lan ningali sopo isun ila jasadi tumeka maring jasadi isun alladzi kuntu kang ana utawi isun iku fihi ing dalam jasad fayadzanu maka ngidinaken sapa Allahu taala Gusti Allah taala lahu maring ruh fayaji'u maka teka apa ruh ila qabri tumeka maring kuburane ruh wa yanzuru lan ningali apa ruh ilahi maring jasad min ba'idin saking adoh wa qad salalan teman-teman milih min makhraihi saking lubang hidung loroy wa min famihi lan saking cangkeme faya baki mangkan nangis apa ruh bukaan kelawan tangisan tawilan kang dawa thumma yaqulu mangka kari-kari ngucap apa ruh awah duh ya jasadil miskin jasane isun kang miskin ya habibi duh kekasihne kaula atadkuru anata eling sapa sira ayyama hayatika ing pira-pira dinanya penguripan sira hadhil manzila ing ikilah manzil ing ikilah panggonan manzil al-wahsyah yaiku gon panggonannya celaka wal bala lan bala wal qarab lan huru hara wal hazan dan kesedihan wan nadamah lan getun thumma yamdi mangka kari wis kelewat fa idza kana mangka tekana apa khamsatu ayamin limang pira-pira dina yaqulu ngucap sepuru ya rabbi duh pangeran kaula idzan mangkan mugi anggai idin sapa panjenengan li dumateng kaula hatta anzura sehingga ningali sapa isun ila jasadi tumeka maring jasadi kaula fayadzanu maka ngidini sapa Allah taala lahu maring ruh
fayati maka nekani oporu ila qabrihi itu maka maring kuburannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-19 ini menjelaskan tentang sesungguhnya ruh sesudah keluar dari jasadnya dia datangi kuburannya dan tengokin rumahnya. Jadi begitu keluar nih ruh dari jasad kita, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nengokin kuburannya dan juga nengokin rumahnya. Rumah ditengokin tuh Pak, jangan diusir. Diusir lagi, Pak bukan di sini lagi tempatnya, dibacain ayat kursi, padahal rumah dia. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharajar ruh, apabila ruh telah keluar min badan ibni Adam, dari badan anak Adam, wa madha thalathatu ayamin, dan sudah liwat waktunya 3 hari, ya, udah liwat waktunya 3 hari, begitu keluar dari badan, yaqulur ruh ya Rabbi idzan li hatta amshiya wa anzura ila jasadil ladzi kuntu fihi. Ruh ini minta izin. Kayaknya kalau di kampung saya nih di Panunggangan, ya, setelah dimakamkan maka mendoakan, man tasaddaqa ba'da dafni, barang siapa yang sedekah setelah jenazah ini dimakamkan, yabqa thawabuhu ila 3 ayamin, maka pahalanya untuk ahli kubur ini sampai 3 hari. Wa man tasaddaqa ba'da 3 ayamin yabqa thawabuhu ila 7, kalau dia sedekah pada hari yang ketiganya maka pahalanya sampai hari yang ke-7. Man tasaddaqa fi 7 yabqa thawabu ila 25 yauman, kalau dia sedekah pada untuk yang pahala kita tujukan untuk mayit yang kita doakan bagi yang meninggal dunia pada hari yang ke-25, yang ke-7-nya, maka pahalanya sampai 25 hari. Wa man tasaddaqa fil 25, siapa yang sedekah pada hari ke-25-nya, ya baqal thawabu ila 40, pahalanya sampai 40 hari. Man tasaddaqa fi 40 ya baqal thawabu ila 100, di sedekah yang pahala untuk yang sudah meninggal di hari ke-40-nya, maka pahalanya sampai 100 hari. Wa man tasaddaqa fi 100 yabqa thawabuhu ila sanah, kalau dia sedekah pada hari yang ke-100 pahalanya sampai 1 tahun. Wa man tasaddaqa fil haul, siapa yang sedekah pada hari haulnya, ay fis sanah, 1 tahunnya, ya baqal thawabu ila 1000, maka pahalanya sampai 1000 hari. Jadi enggak habis-habis kita ngirimin pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Ahdu mautakum bis sadaqah, karena orang yang sudah meninggal dunia enggak ngarepin apa-apa kecuali sedekah, walau lukmatan, meskipun sesendok, sesuap, walau bifatihatil kitab, meskipun al-fatihah. Cuman kadang-kadang kan al-fatihah aja lupa. Kita baru tahu betapa nikmatnya kiriman doa dari orang yang hidup untuk kita yang sudah terbujur di dalam tanah. Betapa nikmatnya kiriman tersebut untuk kita dan membahagiakan kita.
Kita sebut Allahumma ja'al qabrahu radhah min riyadil jannah. Ya Allah, terangin kuburnya. Nanti pada bab berikutnya akan ada bagaimana keadaan ruh ketika mendapatkan kiriman doa, ketika mendapatkan hadiah sedekah. Kan Rasulullah SAW juga mengingatkan, salah satu bakti yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia, bersedekah atas namanya. Naru ketika sudah 3 hari, ia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb idzan li hatta amsya wa anzura ila jasadi alladzi kuntu fihi. Ya Allah, aku minta izin, berikan izin kepadaku sehingga aku bisa melihat jasadku, yang jasadku itu berada di dalam kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Wa yanzuru ilaihi min ba'idin, niatnya dari jauh. Begitu ngelihat dari jauh, qad sala, pada setelah 3 hari itu mengalir dari 2 lubang hidungnya, wa min famihi, dan dari mulutnya darah yang sudah mengalir dari 2 hidungnya dan dari mulutnya. Fayabki bukaan tawilan, maka nangislah ruh tersebut dengan tangisan yang panjang. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Cuman gak ada yang dengar tangisannya. Ya, coba kita mendengar tangisan ruh ini. Waduh, kayaknya sepanjang malam gak bisa tidur kita. Ya Allah. Fayaqulu thumma yaqulu awah, aduh tuh. Ya jasadil miskin wa habibi, wahai jasadku yang menderita, yang miskin, yang susah. Wa ya habibi, wahai kekasihku. Karena ruh dengan jasad menyatu. Maka dulu waktu zaman-zaman jadi santri, Pak, doanya begitu, ya Allah, Allahumma ja' baini wa bainaha kama jama'atar ruh fil jasad. Ya, kalau kita dulu demen sama orang, Pak, ya, kata orang tuh ilmu buat mendekatkan hati, memahabbah. Ya, kata orang sekarang namanya mau pelet gitu kan. Allahumma jma' baini wa bainaha, ya Allah, satukan aku dengan dia. Kama jama'ta ruh fil jasad, seperti kau menyatukan ruh dengan jasad. Oh, kelepok-kelepok tuh. Kalau orang Cirebon bilang isun teka diguguyuk, isun lunga ditangisi. Aku datang dia tertawa, aku pergi dia menangis. Demen ada cabang bayi cek kalau yersya ku aing. Ruh ini menyatu dengan jasad. Ya jasadil miskin wa habibi, wahai jasadku yang miskin. Atadhkuru ayyama hayatika hadhil manzil. Apakah engkau ingat sepanjang hidupmu tentang tempat ini? Apakah ketika engkau hidup engkau ingat akan tempat ini, hadzal manzil, manzil al-wahsyah? Apa kamu ingat dengan kubur sepanjang hidupmu, atau ketika engkau hidup tentang kubur ini? Manzil al-wahsyah wal bala wal qarba ay wal qurba wal qurba wal hazan wan nadamah. Kamu ingat gak sih waktu hidupmu, ingat gak tempat ini, kuburan ini tempat di mana penderitaan, ini tempat yang penuh bala, tempat kesedihan, an-nadamah, tempat penyesalan, tapi penyesalan yang tiada guna. Sedih yang berkepanjangan sampai datang hari kiamat. Awwalu manzilin min manazilil akhirah. Annal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah
wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kubur adalah pintu gerbang transit pertama daripada kehidupan alam akhirat dan pintu gerbang terakhir daripada kehidupan alam dunia. Manzil, tempat persinggahan. Makanya rumah juga disebut manzil. Ya, dalam bahasa Arab ada muradifnya, persamaannya rumah disebut baitun, manzil, dar, maskanah. Ya, baitun tempat menginap. Sakata bata. Maka di rumah kita nginep, tempat tidur kita di rumah tuh. Baitun, tempat menginap. Rumah juga disebut manzil. Ya, tempat persinggahan, tempat turun. Maka di rumah nggak lama, kadang-kadang kita bentar, ntar waktunya jalan kita jalan, ntar pulang lagi. Nggak ada orang sejak bujak di rumah aja, nggak. Dari pagi sampai malam berhari-hari rumah, nggak. Ya, contohnya kita kadang di rumah, ntar keluar kita jalan olahraga muter, ntar waktunya sholat kita pulang lagi ganti baju, sebentar doang keluar lagi ke masjid, ntar balik lagi pulang ke rumah singgah. Manzil, tempat persinggahan. Maka rumah kita tempat persinggahan. Nggak ada rumah yang abadi di dunia ini. Rumah yang abadi adalah kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dar, rumah juga bisa disebut dar, atau juga bisa disebut dar, kampung juga bisa disebut dar. Kenapa? Karena manusia ketika berada rumah tersebut di tengah kampung, maka dia menjadi hidup bersama, tidak sendirian. Ya, dia menjadi makhluk sosial. Dia hidup bermuamalah, bermasyarakat. Kalau rumah kita berada di dalam satu lingkungan kampung, kampung itu dengan makna ada beberapa rumah dengan batas teritorialnya, maka sungguhnya kita sedang diajarkan untuk tidak hidup sendirian, untuk tidak hidup egois. Kita bertetangga kanan dan kiri, kita punya kawan sahabat kanan dan kiri, dan kita menjadi makhluk sosial yang kebutuhan kita bisa jadi dipenuhi oleh orang-orang di sekitar kita. Baru berasa kitanya betapa orang-orang di sekitar kita memiliki makna dalam kehidupan kita pada saat kita meninggal dunia. Baru terasa betapa cepatnya tetangga kita mempersiapkan pemulasaran untuk kita. Ya, pagar yang tinggi menutupi sehingga tidak ada hubungan kontak komunikasi. Baru berasa pagar itu dibuka lebar-lebar ketika kita meninggal dunia dan membiarkan orang datang menengokin kita, dan kita baru tahu maknanya bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita. Pada saat kita meninggal dunia, kita akan saksikan, ya Allah, itu si fulan yang ketika masa hidupku aku bahkan tidak mau menegurnya, yaitu si fulan yang ketika masa hidupku kadang-kadang aku menganggapnya dia remeh, rendah daripada kehidupan sosialku, yaitu si fulan yang aku kadang-kadang sombong karena aku merasa lebih baik, lebih hebat daripadanya. Tapi ketika aku meninggal dunia menjadi orang yang paling cepat gercep mempersiapkan untuk proses pemulasaranku. Maka dar adalah satu tempat rumah yang berada di sebuah kampung pemukiman di mana kita diajarkan untuk banyak melakukan muamalah, melakukan hubungan-hubungan kekerabatan, ta'awun, ta'aruf, ta'awun, tafahum, takaful. Bagaimana kita saling memahami, kita saling menanggung apa yang menjadi bagian dari kehidupan sosial tersebut. Ntar baru berasanya begitu kita meninggal dunia. Coba ada yang motongin bendera kuning, nyari. Kalau enggak yang permanen kan nyari itu minyak, kertas minyak, cari kertas minyak. Ada yang nyari kayunya.
Ini kan sudah ada kayunya, mana nih kayunya? Apa keluarganya? Kadang-kadang keluarganya nggak kepikiran soal itu. Keluarganya bersedih. Secara paralel ada yang langsung bantu menyiapkan tenda. Secara paralel ada yang sudah menyiapkan airnya. Bahkan langsung kontak bagaimana proses pemakaman ke kubur. Ada yang melakukan laporan untuk persiapan, di mana nih mau dimakaminnya? Oh, di sana. Langsung ke pemakaman, berkoordinasi. Di mana tempatnya? Ini nampaknya hubungan sosial kita diperlukan untuk bermuamalah, karena kita baru terasa ketika kita tiada, maka sungguhnya orang-orang di sekitar kita inilah yang menjadi perhatian kita, betapa mereka dengan sigapnya, karena jangan pengen lama-lama, ayo cepetan kasihan ini. Dalam waktu paralel panggil orang yang mandiinnya. Subhanallah. Maka rumah juga bermakna maskanah. Maskanah, sakanah, yaskun, tenang, tempat yang memberikan ketenangan. Harusnya kita masuk ke rumah tenang, dari mana-mana macet, ya. Pengen belok kiri aja macet. Udah sampai depan tol nih, pengen belok kiri macet. 100 meter pengen sampai tol macet. Pengen buru-buru apa? Pengen buru-buru pulang. Sampai rumah hati terasa tenang, bertemu dengan keluarga. Karena keluarga tempat memberikan ketenangan dan rumah adalah wadah. Maka Rasulullah SAW beliau menyampaikan, baiti jannati, rumahku laksana syurga bagiku. Kenapa? Tenang. Jangan kita pergi orang rumah gembira, kita datang orang rumah rusuh, pulang lagi. Wah, ini bahaya ini. Tidak ada ketenangan ini rumah, ya. Kita pergi orang rumah merasa kehilangan, kita pulang alhamdulillah, udah pulang Pak, alhamdulillah. Yang begitu pulang kita pergi malah senang, kita pulang malah sedih. Datang lagi. Ini buru-buru istighfar kalau Bapak begini nih, astagfirullahaladzim. Ya kenapa? Karena rumah maskana, tempat memberikan ketenangan. Termasuk wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Salah satunya adalah litaskunu ilaiha, agar engkau mendapatkan ketenangan. Ketenangan bukan hanya ketenangan batin, bukan hanya ketenangan rohani. Sekarang kita sudah bersama, bukan. Tapi tempat membangun ketenangan itu adalah maskanah. Rumahnya tempat memberikan ketenangan. Tinggal berdua, tambah satu anak, tambah dua. Coba waktu kita tinggal di rumah mertua, ya. Mohon maaf, kentut aja kita tahan. Pengen tidur, mau tidur susah bener. Bilang sama istri, mau istirahat lah, mana? Rumah bapak. Pulang ke rumah mau tidur. Kenapa? Karena hati kita belum mendapatkan ketenangan. Tapi begitu kita tempat sendiri, maskana, jadikan ini sebagai tempat yang menjadikan ketenangan, bukan cuma buat kita, buat orang yang ada di rumah kita. Nah itu. Maka diingatkan, ya jasadil miskin, atadkuru ayam hayatika hadhil manzilah, manzilal wahsyah, manzil hazan, manzilan nadama. Ini tempat kegelisahan, ini tempat penyesalan. Kenapa kamu tidak ingat? Kenapa kamu tidak ingat kehidupan yang akan kau temui? Pasti
Ya, kemarin itu anak-anak santri saya yang kita kuliahin 5 orang itu alhamdulillah sidang skripsinya. Cuman satu yang tidak ada, karena kemarin adalah hari yang ke-15 dari wafatnya. Ya, subhanallah, sudah dipersiapkan skripsinya karena hari Sabtu akan sidang. Ada yang nyangka enggak? Enggak nyangka, itulah kematian. Bal berbunga-bunga keluarganya karena anak ini sudah mempersiapkan untuk persiapan sidang, dan anak ini anak yatim ini akan jadi sarjana yang mengangkat keluarganya, derajat keluarganya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata teman-temannya sidang, ternyata hari kemarinlah hari daripada wafatnya yang ke-15 hari. Subhanallah. Enggak tahu, tidak tahu bagaimana keadaan kita pada saat waktu kematian. Sekitar 4 hari yang lalu, hari Senin, Selasa, saya takziah ke rumah kawan yang orang tua yang meninggal. Meninggal jam berapa? Jam 2 tadi meninggalnya saat. Ya pagi-pagi masih ngobrol, nggak ada masalah, nggak sakit, nggak ada tanda-tanda. Cuman pas ba'da zuhur kok nggak enak badan, rebahan. Kemudian tidurnya kok agak ngorok. Kita nganggap biasa karena suka ngorok juga. Biasa, kalau ngorok mah biasa Pak. Bagi kita ngorok bukan aib, yang biasa. Cuman kita nggak sadar aja. Kita suka bilang tidur ngorok, nggak tahu kalau coba kita direkam juga sama. Ternyata kok ngorok. Dipegang nggak bangun-bangun, sudah mulai berubah rasa badannya. Dibawa segera ke rumah sakit, ternyata sudah tidak ada. Nggak tahu. Mungkin kalau tahu hari itu dia nggak berangkat ke kantor. Dia tungguin orang tuanya. Maka dengan apakah engkau tadkuru ayam hayatika hadir manzilan nadama, manzilal wahsyah, manzilal qarab. Ini tempat kesedihan, tempat penyesalan. Ya jasadil miskin, nangis kita. Fayabki bukaan tawilan, nangis lama sampai waktunya berlalu. Thumma yamdha fa idza kana khamsatu ayamin. Hari kelimanya minta izin juga, ya Rabb idzan li, mau ngeliat lagi di hari kelimanya. Maka Allah mengizinkan dan dia melihat dari kejauhan ke kuburnya dan melihat salamin man kharai, keluar dari lubang hidungnya dan dari mulutnya, wa udhunai, dan mulai dari kedua telinganya, karena kan lembab di dalam kubur. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan Allah berikan kemuliaan di mana jasadnya tidak dimakan binatang tanah. Mungkin nampaknya banyak yang tidak dimakan binatang tanah, para syuhada di Palestina. Ya. Di mana sejarah fakta menyaksikan jasadnya yang harum, darahnya yang wangi, yang tidak hilang wanginya ketika disentuh oleh tangan. Subhanallah. Mereka semua nggak ada ketakutan untuk meninggalkan negerinya karena mereka menjemput syahid. Bahkan kemarin saya terima biasa sharing WA seorang anak di Gaza yang pemuda 16 tahun, begitu meninggal dunia di sakutnya ada catatan harian 1 minggu itu. Catatan yang amalan yang biasa dilakukan dia lupa, tidak kerjakan dengan sempurna. Hari Jumat mestinya saya membaca salawat setiap Jumat itu 1000 kali.
Jumat ini hanya 700 kali. Nyesal dia. Biasanya saya sholat isya di hari Kamis, sholat isya tepat waktu. Hari ini saya tidak tepat waktu. Nah, itu sih. Catatan-catatan daripada peringatan. Kan ada muraqabah. Ya. Kalau kita ingin mendekat dengan Allah, muraqabah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya musyahadah, muahadah, mengikatkan hati kita perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah. Itu musyahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, alla ma'budu bihaqqin fil wujud illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka untuk merekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyambut daripada menjalankan komitmen perjanjian kita dengan Allah, muahadah kita, maka kita lakukan muraqabah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar untuk menjalankan setiap komitmen-komitmen yang kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah konsekuensi perjanjian kita dengan Allah dengan syahadat yang kita ikrarkan. Ada muraqabah. Kadang kita lalai. Maka bagi orang-orang yang mengikuti hatinya untuk terus dekat dengan Allah, begitu dia tidak lakukan, dia melakukan muaqabah, mencambuk dirinya sebagai peringatan agar tidak mengulangi hal yang sama, padahal itu bukan sesuatu yang meninggalkan syariat. Sayyidina Umar bin Khattab pagi itu dia bangun subuh, tidak meninggalkan sholat subuh, bangun subuh pas subuh, hanya dia menangis. Kenapa? Meninggalkan sholat malam satu kali itu karena terlelah, capek, siang harinya capek menyelesaikan persoalan umat sebagai khalifah, sehingga tertidur dengan pulas dan bangun pada waktu subuh. Ia muaqabah, dia melakukan cambuk terhadap dirinya dengan cara dia sedekah tanah yang dia miliki sebagai bentuk cambuk, mengingatkan dirinya atas kelalaiannya, padahal itu bukan hal yang wajib, nafilah. Satu malam saja dia sedekahkan tanah. Subhanallah. Kalau kita banyak malam nggak sedekah-sedekah, nggak cambuk-cambuk ya, macam-macam cara muaqabahnya, macam-macam sesuai dengan kemampuan dan kekuatan spiritual masing-masing. Nah ini ya Allah, kalau kita mau menyaksikan mungkin senyumnya para syuhada ya Allah, min ahlil jannah, kita mendapatkan share banyak tentang jahatnya Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Miris kita, nggak berani sama tentaranya, anak-anak perempuan hajar. Tidak ada polisi dunia yang melerai mereka. Makanya kalau saat ini Pak, seluruh dunia sedang menyuarakan tentang Palestina, maka itulah yang terbaik. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ini yang Allah ingatkan, dan momennya sekarang, momennya kalau ingin mengimplementasikan ini momennya yang sangat tepat sekali, karena tidak ada kebaikan dari bisikan-bisikan kita, percakapan, diskusi, omongan, obrolan mereka. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan, ngajak sedekah, peduli. Itu kan Palestina jauh, di negeri kita juga banyak
yang menderita. Kita tidak ada di Palestina, tapi rasa hati kita melihat, coba semuanya dari sekitar lebih dari 12.000 yang meninggal dunia, yang dibantai, dibom, hampir 67% wanita dan anak-anak. Kalau kita tidak bisa membantu, kita tidak bisa melibatkan diri kita atau merasakan penderitaan mereka, maka jangan bicara nyinyir tentang Palestina. Dan siapapun orang yang peduli untuk Palestina, jangan. Man lam yahtamma bi umuril muslimin walaysa minna. Ini kalau bab ini kadang-kadang so bergejolak nih hati ini saya. Karena saya tahun 2008 ketika saat itu perang kan 2008 2012, karena 2008 itu situasinya sedang kredit sehingga 2008 akhir, 2009 awal Januari saya berangkat Palestina. Situasinya Pak, jadi nggak bisa kita mengatakan itu kan Palestina, itu kan bukan negeri kita, masing-masing aja urusan. Enggak, Pak. Sejarah Palestina dengan Indonesia ini luar biasa. Bahkan kemarin hari Kamis, hari Jumat, ada diskusi dengan Ustaz Hussein Gaza yang biasa di awal terus menceritakan tentang Gaza. Dia lagi ada di Indonesia, lagi pulang. Ada Sabtu kemarin saya bersama. Jadi betapa cintanya orang-orang Palestina dengan orang Indonesia. Anda dari Indonesia bagus. Jadi kalau belanja nyebut dari Indonesia, sudah nggak usah bayar. Saking hubungannya dekat dengan Indonesia. Karena Palestina merupakan negara yang di awal-awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah pertamanya Mesir, kemudian 10 negara dan termasuk Palestina. Itu bicara hubungan kenegaraan. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, jika Israel tidak memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada Palestina, Bung Karno, maka Indonesia yang akan membantu Palestina untuk merdeka. Ini secara hubungan kenegaraan. Kalau hubungan ketauhidan jangan ditanya. Bagaimana Palestina dengan kita sebagai seorang muslim? Ya. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam setelah dilakukan upaya untuk membunuh Nabi Allah Ibrahim oleh Raja Namrus, dibakar, transitnya singgahnya di Palestina. Nabi Lut juga demikian. Ketika umatnya dilipat dengan bumi, Palestina adalah tempat transit, tempat hijrahnya. Bahkan Rasulullah SAW akan ada bersabda, akan ada hijrah setelah hijrah. Dan orang-orang terbaik adalah mereka yang hijrah di tempat hijrahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu Palestina. Banyak Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah Daud alaihissalam, Sulaiman bin Daud, Palestina. Bahkan Nabi Sulaiman melakukan pembaharuan terhadap pembangunan Masjid Al-Aqsa. Nabi Yusuf wilayah sampai Palestina, dari mulai Fayum di Mesir sampai Palestina. Jadi aneh bin ajaib, kalau hati tidak ada tarikan, berarti a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai ke sini kita nggak apa-apa. Jadi kewajiban kita menyampaikan banyak hal tentang Palestina agar tetap ada ruhul muslimin, ruhul jihad di hati kita. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, sedekah aja, ngajakin orang sedekah, peduli aja. Au ma'rufin, ngajak berbuat baik. Au islahim bainan nas, mendamaikan, islah, menenangkan. Jangan jadi provokator. Jadilah yang baik, yang mengajak kebaikan. Nah, kan ini yang percakapan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada kebaikan. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang melaksanakan demikian karena mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kata Allah, nanti kami akan berikan kepadanya ajran 'azima, ganjaran yang bagus, dan akan tahu betapa ajran 'azima ini akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala imma fid dunya imma fil akhirah, apakah di dunia ataukah di akhirat. Dan begitu kita masuk alam akhirat, gerbang pertamanya adalah kubur, hadhil manzilah. Karena itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mari kita persiapkan diri kita untuk tempat yang akan menjadi transit terakhir kita, 1 kali 2 meter. Ya Allah, hari kelima minta izin lagi. Di hari kelima dia lihat sudah mulai keluar dari lubang hidungnya, dari kedua telinganya, dari mulutnya, maun, air yang sudah bercampur dengan nanah, yang sudah menimbulkan anyir, bau busuk. Ya, tidak ada cerita di medan perang Palestina mereka yang syahid, yang ditembak bom, yang darah di mana-mana, bau anyir nggak ada, bau busuk nggak ada di tanah Palestina. Tidak ada. Bayangin, ibu yang harus disesar karena tidak ada listrik, disesar tanpa obat bius. Anak-anak kecil yang terpaksa harus dioperasi tanpa obat bius. Kalau tidak ada kemurahan, kemuliaan, karamah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membayangkan dioperasi tanpa. Banyak mereka yang masuk sebentar rumah sakit, obatin sebentar keluar lagi. Kenapa? Kami tidak ingin mati di rumah sakit, kami ingin syahid di medan pertempuran. Subhanallah. Kan bayangin rumah sakit dibom, masjid dibom, air nggak ada, listrik nggak ada, bahan bakar nggak ada. Semua mereka menanti waktu kematian. Ketakutannya sepanjang malam, sepanjang waktu. Kalau kita takut mungkin siang doang, malam enggak. Berhari-hari mereka menanti ajal datang menjemput, bom yang dilemparkan oleh Israel. Subhanallah. Dan kita tidak tahu keadaan kita setelah kematian, karena kita yang perlu kita persiapkan adalah waktu terbaik saat ajal datang menjemput kita, karena kita akan menjemput waktu dan menjemput rumah kita, yaitu Baitul Nadamah, Baitul Wahsyah, Baitul Qarb, Baitul Bala, Baitul Hazan. Semuanya adalah rumah kesedihan bagi kita yang tidak mempersiapkan amal kebaikan. Karena itu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampai hari keberapa? Sampai hari ketujuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kita untuk melihat kondisinya daripada dirinya sendiri di alam kubur, sampai kemudian ditanya, aina auladuk wa aina aqribauk wa aina zaujatuk wa aina ikhwanuk wa asdiqauk wa aina rufaqauk wa aina jiranuk alladzi kanu yarduna jiwarak. Ya Allah, mana ini urunannya nih, mana saudaramu, mana anakmu, mana istrimu, mana tetanggamu, mana sahabat-sahabatmu, mana teman kongkokmu, mana, apakah mereka mendoakan engkau, mana? Ya Allah, penting kita banyak sahabat. Mudah-mudahan sahabat dunia akan menjadi sahabat nanti di akhirat, yang saling mendoakan buat kita semuanya. Insya Allah. Ini babnya masih panjang, segitu dulu aja udah. Bab, ya, baik, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kadang-kadang kita bertanya ya, apa pentingnya di 1, 3, 7 gitu ya, sampai yang 40. Mungkin ini sudah dengar, kita ada dasarnya gitu. Yeah. Nah itu yang kalau mau kita konfirmasi kan, memang hari ketiga baru disatukan ya.
Artinya belum kan disatukan. begitu meninggal keluar ruh dari badan itu Allah angkat kan. Betul. Nah itu kalau menurut penjelasan hadisnya itu hari ketiganya baru disatukan ruhnya sehingga ruh itu bisa ngelihat kuburnya, ngelihat rumahnya. Nah, penjelasan konfirmasi gimana? Jadi belum disatukan, belum. Nanti ba'da syahr, nih ada keterangan berikut ntar. Kapan ruh ini disatukan dengan jasadnya ada. Ini baru belum disatukan, baru melihat min ba'idin dari jangan masih panjang makanya ada ntar. Kalau saya jelasin ntar ngelewatin ininya. Kadang-kadang ada ntar. Kapan ruh ini disatukan dengan tubuhnya ada. Pada hari keberapa? Bukan di hari ketiga tadi. Bukan, hari ketiga minta izin nadhara min ba'idin. Ngelihatnya dari jauh, belum nyatu dengan ruh dengan jasadnya. Kita tunggu pembahasannya. Insyaallah. Nah, terkait dengan diizinkannya ruh ini nih menengok jasadnya ataupun rumahnya ini, ya khususnya di rumah yang dikuburkan kan. Mungkin bagi ahli waris apakah dijelaskan mungkin sekali penampakan lah yang persis seperti beliau atau gimana? Nanti ada pembahasannya. Jadi sabar aja kan kita nonton sinetron juga begitu. Nih kayaknya begini kayak ini. Ternyata kata saudara entar part berikutnya. Nanti ada termasuk bagaimana dia menyaksikan pembagian harta warisannya. Bagaimana dia akan menyaksikan keluarganya ahli waris untuk membayar hutang-hutangnya. Bagaimana dia menyaksikan bagaimana keadaan kawan-kawannya. Ya. Nanti Pak Kaswadi ada pada bab berikutnya. Sabar aja. Makanya kenapa ngaji mesti rajin. Berarti memang berarti memang ruh itu ketika bisa tahlil tuh ya. Ketika tahlilan kita mau malam itu artinya ruh Hadar. Dia hala haula baiti hatta syahr. Ini pintar pertanyaan ini mancing terus. Yeah. Dia hatta syahr sampai 1 bulan hala haula baiti. Dari riwayat lain mengatakan hatta arba'ina yaum sampai 40 hari dia hala haula baiti berada di sekitar rumahnya nyaksiin si fulan doain saya. Ini sohib mana yang biasa kongkok nih ya? Dilihat enggak ada. Dilihat ada di rumah. Dia menyaksikan dan hadir. Cuman Pak Kaswadi kan tadi dikatakan kalau ditampakkan seperti adanya udah pasti ngundang orang sekampung baca ayat kursi bareng-bareng. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa selesaikan satu bab ini dan akan terjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur dan dapat terus kita selesaikan. Kan kita nggak terasa nih udah bab 19, sedikit lagi udah hampir separuh halaman insyaallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfanta ya jiratal alamin ya uhainal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya jiratal alamin ya uhainal judi wal karami nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khafihim aminu ya Rasulullah salamun alaik
الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين عن سادتنا أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل رحمة المغفرة علينا وعليهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وارزقنا فهما يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوصيكم ونفسي بتقوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله